wah ini turun perut, dipijat. Itu yang Dipijat. Memang ini kan benjolan, ada benjolan. Iya. Nah, sama mereka ini dibawalah entah yang ke non medis lah kan gitu kan. Nah, dipijat, hilang. Oke, buat teman-teman ya. Jadi, kita mencoba untuk membahas turun perut pada pasien yang mengalaminya. Oke, baiklah. Mari kita temui narasumbernya. Oke, let's go. Buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Jangan lupa juga untuk di-sharing ya. Oke, thank you. Yuk, let's go. Assalamualaikum sahabat sehat, salam sehat dari saya Dr. Doni ya. Hari ini saya akan mencoba membahas masalah kalau kata orang awamnya itu turun perut ya. Turun perut. Jadi apa sebenarnya turun perut itu? Nanti kita tanya sama narasumber yang kompeten. Oke. Oke teman-teman, jadi ini saya menghadirkan narasumber. Beliau bernama Dr. Boris. Kita sama-sama orang Batak ya. Iya. Marganya apa? Nainggolan. Nainggolan ya. Jadi walaupun kami di Kalimantan, kita banyak merantau di sini ya. Jadi ini Dr. Boris Nainggolan, spesialis bedah. Seperti sesuai kata saya tadi ya, buat sahabat sehat ya, kita coba menanyakan apa itu turun perut ya, atau kata lainnya itu ada hernia ya. Hernia itu nama ya. Hernia itu banyak tempatnya ya dokter ya. Iya betul. Jadi bukan hernia itu hanya di perut, banyak, bisa di otak ya dok ya, iya. Bisa di mana-mana. Nah coba kita tanyakan sama dokter ini sebenarnya hernia itu atau turun perut itu apa? Oke, baiklah dok. Jadi dok gini dok. Banyak ini kan di masyarakat awam turun perut. Nah ternyata kan itu diagnosa medisnya itu hernia ya, iya. Hernia. Nah sebenarnya itu penyebabnya itu apa dok? Ya, jadi sebenarnya kita bicarakan dulu nih kan hernia sendiri ada yang terjadi di dalam perut, ada yang di luar perut. Nah kita mungkin lebih cenderung kita bicarakan yang di luar perut yang biasa masyarakat lebih tahu, yang sering lihat gitu dalam kenyataan itu. Jadi biasanya pada bayi ya, terutama waktu lahir, ada saluran yang harusnya menutup ya. Jadi dia ada tonjolan daripada kalau kita bilang perut itu turun ke bawah. Nah itu harusnya menutup tapi tidak menutup. Oh jadi maksud dokter pembentukan pada masa bayi itu ada seperti embriologinya yang tonjolan yang namanya proses vaginalis yang harusnya menutup tapi harusnya tidak menutup nih pada bayi. Ya, harusnya tapi tidak menutup. Nah, jadi sehingga bisa terjadi hernia. Ini kalau pada anak kecil pada anak kecil ya. Nah, sering ya pada anak kecil ya. Oke. Pada orang tua itu kebanyakan itu berkaitan sama lemahnya dinding perut sehingga terjadi tonjolan yang kita sebut hernia gitu. Jadi pada bayi karena proses penutupannya terganggu, pada orang tua karena lemahnya otot. Lebih banyak karena lemahnya dinding perutnya ya, sehingga terjadi hernia gitu. Jadi hernia ini sebenarnya rongga jaringan yang ada di organ-organ yang ada di dalam perut itu dia keluar dari rongga perut ya. Gitu ya. Jadi harusnya dia bisa istilahnya tidak muncul tonjolannya tetapi terjadi begitu karena penyebab salah satunya yang kita sebutkan tadi. Oke. Jadi itu penyebabnya itu salah satu penyebabnya. Nah, penyebabnya itu kan ini kata orang awam kan wah ini gara-gara angkat terlalu berat nih pada pekerja-pekerja yang mungkin yang tak kerjanya itu angkat-angkat yang berat-berat. Apakah itu bisa kemungkinan salah satu penyebab? Iya, itu hernia? Bisa terjadi karena adanya tekanan di dalam perut ya yang menyebabkan sehingga organ yang ada di dalam perut tuh salah satunya misalkan usus segala itu bisa turun ke bawah ya karena angkat berat atau misalkan kesulitan buang air kecil, kesulitan mengedan ya betul seperti itulah. Jadi kalau adanya itu sehingga seperti yang tadi kita ceritakan tadi ada saluran yang seharusnya menutup tapi tidak menutup, kemudian adanya lemah daripada dinding perut sehingga adanya tonjolan ke bawah terjadilah hernia. Oke. Kalau pada orang dewasa ini bukan anak-anak, bukan orang tua, sering terjadi hernia. Itu penyebabnya kira-kira apa dok? Misalnya kan dia pastilah dia udah dewasa itu rongganya mungkin udah tertutup lah waktu bayi atau dia belum lemah nih dinding perutnya, itu penyebabnya kira-kira apa dok? Kebanyakan itu karena yaitu tadi
saluran yang tidak menutup itu. Jadi awalnya mungkin ukurannya kecil, tetapi karena aktivitas mungkin kemudian pasiennya ada keluhan batuk, mungkin sehingga ada tekanannya yang tinggi di perut sehingga menyebabkan bagian daripada isi perut, salah satunya bisa usus, itu turun ke bawah gitu. Oh gitu dok ya. Jadi intinya sebenarnya yang dewasa ini dari kecil itu memang ada saluran yang belum tertutup. Begitu. Tapi karena ada faktor pencetusnya, misalnya diangkat Ya, berat atau apa, timbullah itu hernia iya. Oke, dokter. Jadi satu ke bawah. Nah itu kan biasanya kan gini dok, di masyarakat awam, wah ini turun perut, dipijat. Itu yang Dipijat. Memang kan ini kan benjol ada benjolan. Iya. Nah sama mereka ini dibawalah entah yang ke non medis lah kan gitu kan. Nah dipijat hilang. Hilang nih benjolan. Kan gitu. Atau dia ya mungkin dengan seiring waktu bisa hilang juga benjolan. Nah itu dok, kenapa bisa gitu dok? Maksudnya benjolannya itu kok bisa hilang timbul lah gitu. Dan apa yang ditakutkan kalau misalnya ini benjolan ini tidak hilang gitu. Jadi biasanya itu kan kalau misalkan benjolan itu yang isi perut salah satu usus itu turun ke bawah, kemudian mungkin sudah sering terjadi hilang timbul itu biasanya terutama dia muncul pada saat beraktivitas, pada saat jalan, berdiri. Nah pada saat dia tidur atau dia relax itu bisa masuk sendiri. Nah kadang-kadang kalau tidak bisa masuk sendiri biasa dibantu juga. Nah dibantu dengan tangan gitu atau ada orang lain, tapi itu sangat berisiko. Kenapa? Karena kalau misalkan itu posisi kejepit itu kemudian dipaksa masuk itu bisa lecet itu. Pecah lah itu yang istilahnya bisa kemungkinan trauma lah ya. Trauma pada kalau misalkan yang turun itu masih jaket usus atau omentum mungkin ya ceritanya beda. Tapi kalau itu ternyata usus yang turun pada saat kita paksa itu bisa menimbulkan trauma pada ususnya. Bahkan gitu. Bisa pecah ya mungkin. Bisa ya sampai kalau orang bilang tuh bocor lah istilahnya. Bocor gitu. Oke, jadi intinya menurut dokter, jadi kalau dia dari lubang hernia itu dia keluar mungkin bisa masuk. Bisa masuk. Tapi kalau dia sudah kejepit, nah itu susah untuk masuk dan itu kalau bisa janganlah untuk dipijat-pijat gitu ya. Karena itu sangat resiko terjadi strangulata. Jadi sampai iskemik, ususnya mati. Karena sampai kesakitan. Awalnya mungkin ada mual muntah, perut kembung, kemudian ada benjolan besar, tapi lama-lama akan menimbulkan nyeri sehingga ususnya mati yang kejepit itu. Nah itu sebenarnya tidak boleh diurut ya. Sebaiknya untuk segera ke rumah sakit untuk mungkin dilakukan tindakan medis. Tindakan medis ya dok ya. Jadi usus yang turun tadi bisa kemungkinan masuk dan bisa juga kejepit. Tadi maksud dokter strangulata itu kejepit. Bahasa awamnya itu kejepit dan menyebabkan iskemik pada jaringan sekitarnya. Iskemik itu dia kurang oksigen, suplai darah. Kurang suplai darah sehingga mati jaringan yang di bawah. Jadi buat sahabat sehat, ini dia logika, ini ada lubang di dalam di bawah rongga perut. Jadi dia bisa keluar itu yang namanya usus atau tadi pembungkus usus omentum ya dok ya. Nah itu bisa keluar. Itu bisa masuk lagi. Nah, kalau dia bisa keluar tapi dia tidak bisa masuk lagi dan terjepit, itu namanya strangulata tadi ya. Sebelumnya inkas-rata, nanti akan menjadi inkas-rata dulu ya dok. Inkas-rata itu terjepit. Mulai ada keluhan kembung, mual, muntah, mungkin tidak ada kentut. Nah, nanti jadinya strangulata ya. Jadi iskemik sampai kemungkinan ususnya mati karena tidak dapat asupan darah atau oksigen gitu. Jadi buat sahabat sehat, logikanya gini. Ini usus atau apapun lah itu yang dari rongga perut turun, kejepit, otomatis suplai darah ke dalam yang kejepit ini terganggu. Terganggu. Nah, itu. Awal mula masih ada suplai darah, tapi udah kejepit. Itu namanya inkas-rata kan? Tapi kalau sudah kejepit sampai suplai darahnya terganggu, itu namanya strangulata. Yang ditakutkan ini takutnya busuk ya dok ya? Nekrosis. Jadi kalau begitu pada saat kita misalkan ada tindakan operasi itu sampai bisa dilakukan terpaksa potong usus. Nah usus itu apabila masih bagus masih bisa kita sambung atau kadang-kadang kita bisa bikin lubang stoma namanya. Jadi lubang untuk beraknya, air besarnya ya untuk sementara lewat dinding perut. Dinding perut. Jadi gini ya buat sahabat sehat ya. Jadi organ yang tadi keluar dari lubang tadi itu
kalau dia sampai terganggu suplai darahnya dan menyebabkan mati jaringan yang keluar tadi ini, itu tindakannya mesti dioperasi ya dok Iya, ya? mesti dioperasi. Karena ini sudah mulai membusuk tadi ya, nekrosis namanya, membusuk. Karena dia tidak ada suplai darah, namanya organ itu, semua organ tubuh kita ini itu wajib ada suplai darah dok ya. Sementara ini dia tidak tersuplai, otomatis ini tidak hidup. Matilah ini jaringan, operasi. Ya, tapi yang lebih kita bicarakan sini tadi saya sudah ceritakan bahwa kita bicarakan ini yang hernia yang eksterna ya, jadi bukan kita bicarakan yang di dalam tubuh yang interna. Jadi karena kebanyakan yang dilihat orang-orang awam di sekitar kita adalah yang hernia eksterna. Kalau hernia interna kan biasanya tidak kelihatan. Nah, tapi kalau yang eksterna ini jelas lebih sering terjadi di masyarakat. Jadi supaya masyarakat lebih tahu lah untuk mengenali masalah ini gitu. Oke dokter. Nah, yang krusialnya itu di masa dia itu terjepit ya dok ya, berarti ya. Jadi misalkan gini, ada juga kasus gini dok kan, dia ternyata selama ini dia turun perut, masuk lagi, lama nih, enggak turun lagi. Apakah si pasien itu atau orang itu wajib operasi atau perlu menunggu itu turun lagi atau gimana? Sebenarnya sebaiknya sih kita tidak perlu menunggu sampai kejepit seperti kejadian tadi ya. Jadi kalau misalkan sudah punya ada gejala sering turun ya, misalkan ada benjolan kemudian hilang lagi, nah sebaiknya sudah memeriksakan ke dokter. Periksa ke dokter lah ya, intinya periksa ke dokter lah ya dok ya. Apakah ini bisa kita lakukan tindakan. Nah, tindakannya sebenarnya bukan emergensi tapi tindakan elektif. Jadi kita terencana lah ya. Mencegah sebelum kejadian yang tadi yang kita tidak diinginkan terjadi ya. Jadi teman-teman ya, buat sahabat sehat ya, bila ada benjolan ya seperti turun perut tadi, baiknya kita langsung ke dokter, ke tempat yang kita tinggal lah, misalnya yang terdekat lah, misalnya kita di mana ada dokter di situ ya kita periksakan ya. Jangan takut untuk periksa kesehatan ya, jangan takut untuk periksa kesehatan. Nah, selain tindakan operasi, ini teman-teman juga sahabat sehat juga banyak nanya nih, bisa nggak dengan obat-obatan dok? Waduh, ya kalau untuk pada kasus ini kita tidak bisa ini dengan obat-obatan ya? Karena ini berkaitan sama anatomis, jadi tidak ada bukan dengan fungsional, jadi tidak bisa dengan obat-obatan. Ya. Jadi buat teman-teman ya yang turun perut ya atau keluarganya yang turun perut, memang bisa itu benjolan hilang, tapi ya sebaiknya diperiksakan ke dokter kan gitu. Tidak ada obat-obatan yang bisa, yang lubang tadi yang terbuka itu bisa ditutup, tidak ada ya, tidak ada istilahnya obat yang bisa menutup lubang itu kecuali tindakan operasi ya dok ya. Nah, ya selain, jadi ini kan orang kan bilang turun perut itu hernia. Yang kita tahu hernia itu adalah seperti kata sifat ya. Adalah istilahnya organ yang turun. Jadi hernia ini dok bisa di mana aja kira-kira dok? Selain di perut? Bisa di kepala, di otak bisa. Di otak bisa juga turun ya. Ada jadi herniasi namanya. Herniasi ya dok ya. Jadi ada istilah itu otak itu bisa dia turun, itu namanya hernia otak dok ya. Herniasi otak ya. Di tulang belakang juga bisa ya, dengar-dengar kata. Bisa juga. Jadi memang pada beberapa tempat bisa kita sebut hernia begitu. Jadi buat orang awam kalau hernia itu belum tentu di perut aja dok ya. Belum tentu di perut saja. Jadi hernia ini ya itu adalah kata sifat ya. Hernianya di mana? Misalnya hernia misalnya di femur ya dok ya, di paha ya. Hernia femoralis. Di pangkal paha ya, femoralis. Hernia di perut, umbilikalis mungkin ya dok ya. Ada juga misalkan setelah operasi ternyata penutupan fasia tidak sempurna, terjadi herniasi insisional. Hernia insisional. Jadi bisa terjadi, atau misalkan di dalam hernia pada saat di daerah meso ususnya, di penggantung ususnya ada lubang sehingga usus bisa masuk sana, ya terjadi hernia interna juga. Jadi itu ya buat teman-teman ya. Jadi intinya kenapa saya mencoba untuk membuat konten ini, supaya sahabat-sahabat sehat itu tidak takut untuk periksa ke dokter, ya, tidak takut untuk periksa ke dokter kan dok kan. Jangan sampai ini kan, kita ini bukannya kita mau operasi, tidak, tapi kita untuk, intinya itu kita untuk menyelamatkan si pasien. Jangan sampai yang kejadian misalnya tadi yang turun perut sampai kejepit,
bisa menyebabkan kematian nggak kira-kira, Dok? Bisa. Bisa Kalau ya? sampai terjadi sepsis ya, bisa udah kuman itu masuk ke pembuluh darah, terjadi penurunan kesadaran, kemudian sudah ada gangguan multi organ, ya bisa sampai terjadi kematian. Jadi jangan dianggap sepele kalau masalah hernia ini. Jangan sampai terlambat Iya. untuk periksa ke dokter. Iya. Akan gitu dia. Ya, jadi buat teman-teman ya yang ada saudaranya atau sahabat sendiri yang begitu merasakan ada benjolan seperti itu, baiknya langsung periksa ke dokter, jangan sampai terlambat. Dan mungkin ada sedikit tambahan Dokter Iya, Doni. Dok. Biasanya ini hernia ini tidak berjalan sendiri ya Dok. Jadi biasanya ada berhubungan dengan contoh ambeien. Ya, kenapa? Karena adanya tekanan sehingga ada terjadi hemoroid ambeien atau juga berkaitan sama pembesaran daripada kelenjar prostat. Karena kesulitan buang air kecil, jadi terjadi juga hernia. Jadi ada beberapa hal yang juga harus diketahui. Bisa ada penambahan lah gitu dia Jadi, penyakitnya. jadi ini tidak hanya berdiri sendiri, ternyata ada gejala atau gangguan yang lain yang menyertai seperti yang menyertai Dok Iya. ya. Oke. Nah, buat teman-teman ini kita coba tanyakan ya. Teman-teman ini banyak sahabat ini banyak nih yang nanyakan, setelah operasi itu Dok, masa penyembuhannya berapa lama? Dan apa-apa aja yang perlu dipersiapkan dalam masa penyembuhan. Nah, coba kita tanyakan sama Dokter Boris. Itu kira-kira Dok nih setelah operasi, Ya. dia bisa melakukan aktivitas seperti semula kapan? Itu kira-kira kapan Dok? Ya, biasanya ini kan tergantung dari pemulihan ya. Jadi pada kasus hernia pada anak-anak, biasanya kita cuma hanya lakukan herniotomi saja, tidak dengan mesh. Tapi biasanya pada orang tua ya kita karena ada kelemahan daripada dinding perut, kita tambahkan dengan ada mesh seperti jaring gitu, kita pasang untuk memperkuat dinding perutnya. Karena hernia itu bisa ada yang langsung dari dinding perut atau dari namanya hernia inguinalis medialis, atau yang lewat daripada kanalis inguinalis yang hernia inguinalis lateralis, hingga biasanya pemulihan juga tidak lama. Biasanya setelah spinal biasa dilakukan dengan pembiusan spinal 1 kali 24 jam sudah bisa mobilisasi. Biasanya 2 hari, hari kedua atau hari ketiga sudah bisa pulang. Kemudian nanti untuk pemulihan dan sini masing-masing orang berbeda, tapi biasanya dalam waktu setelah 3 hari sudah bisa mulai aktivitas dan mulai mungkin untuk angkat-angkat atau apa mungkin setelah 1 bulan lah lebih baiknya. Gitu. Itu yang dipertanyakan. Nanti kan gini banyak nih sahabat saya nanya, Dok saya habis operasi hernia, kapan saya mulai bisa aktivitas biasa? Kapan saya mulai bisa aktivitas berat? Nah, berarti kalau aktivitas biasa bisa dilakukan kalau dia operasi masa pemulihannya bagus, 2-3 hari udah bisa aktivitas. 3 hari sudah bisa ya aktivitas biasa. Aktivitas berat 1 bulan. Sebaiknya, Pak. Sebaiknya sebulan ya. Sebaiknya. Apa yang ditakutkan Dok rupanya kalau bisa balik lagi kah kira-kira hernia? Iya, karena masalahnya yang kita harapkan dari yang mesh itu kan kita terjadi fibrotik pada dinding abdomen yang kita ini, jadi lebih keras dia. Lebih keras. Nah, pada saat itu mungkin belum dia secara maksimal itunya prosesnya proses penyembuhannya. jadi belum dianjurkan untuk sampai aktivitas yang berat gitu. Oke, jadi buat teman-teman ya, buat sahabat saya juga, jadi ingat ya, setelah operasi hernia tadi, baiknya itu aktivitas biasa. Kalau operasinya lancar, masa penyembuhannya oke, 2-3 hari sudah bisa aktivitas biasa. Tapi kalau dia mempunyai aktivitas berat, lebih baik dilakukan sebulan setelah tindakan operasinya ya Dok ya. Nah, di akhir cerita ini Dok ya, di akhir konten ini mungkin dokter ada saran-saran buat sahabat sehat, apa-apa saja yang mesti kita hindarkan untuk tidak terjadi hernia ini gitu, kira-kira. Ya, terutama kalau misalkan pada orang dewasa maupun anak-anak, terutama kalau misalkan hal-hal yang menyebabkan ada tekanan yang tinggi di daerah perut ya. Ini karena kita tadi bicarakan yang sering kelihatan di daerah selangkangan ya. Jadi baik itu misalkan batuk yang tidak sembuh-sembuh, atau kesulitan buang air kecil, atau kesulitan buang air besar sehingga sampai mengeden yang tadi itu. Nah, itu sangat harus dihindari karena bisa menyebabkan terjadi hernia, terutama pada orang-orang yang kita bicarakan dari awal salurannya belum menutup, atau pada orang tua karena ada kelemahan daripada dinding perutnya begitu.
Oke, jadi buat teman-teman ya, intinya yang dokter Boris bilang, bila ada batuk-batuk, susah buang air kecil, susah buang air besar, baiknya periksa dulu ke dokter. Jangan sampai gara-gara hal yang ini bisa menyebabkan hernia kan Ya, gitu, yang ya? paling juga harus kita ketahui adalah pada saat terjadi tonjolan hernia yang tadi kita bicarakan dan kemungkinan isi daripada hernia itu usus dan dipaksa oleh teman-teman mungkin dibawa kemana atau gimana. Nah, yang dikhawatirkan adalah terjadi trauma pada misalkan usus yang dimasukkan ke dalam, Oke. begitu, dan sangat tidak dianjurkan lah untuk dipaksa masukin kembali gitu. Jadi intinya ya buat sahabat sehat ya, kalau ada benjolan teman-teman sahabat atau keluarga misalnya di pangkal paha atau di perut ya, jangan untuk berusaha untuk memijat sendiri ya, pergi ke dokter, periksakan ya. Jadi dari dokter nanti ada keputusan ini tindakan ini harus dirawat atau dilakukan tindakan operasi ya. Itu tergantung dokternya ya. Jadi bukan maunya dokter untuk operasi, tapi itu untuk kebaikan si pasien. Iya. Oke. Jadi buat sahabat sehat, jadi ini sedikit penerangan mengenai tadi turun perut atau hernia ya, hernia yang ada di dalam perut ya. Jadi hernia itu bukan hanya ada di perut, mungkin bisa di otak, di tulang belakang ya. Tapi yang keluar itu bukan usus ya, tapi Ya. kalau di perut yang keluar usus. Usus. Atau pembungkus Ya. usus tadi ya. Ya. Nah, itu ya. Jadi buat sahabat sehat, dari tadi kita sudah menjelaskan bahwa gimana penyakitnya ini sampai penanganannya, dan yang terakhir yaitu jangan bawa ke yang non medis ya. Yang ditakutkan tadi kalau di non medis nanti diurut takutnya nanti itu yang Terjadi trauma, ya. infeksi infeksi dan bisa sampai menyebabkan bocor. kematian ya. Iya. Oke, jadi saya mengucapkan terima kasih banyak buat narasumber saya, Dr. Boris, spesialis bedah di Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang ya. Makasih ya dok ya. Ya, Salam sehat Salam dok sehat, ya. Dok, ya. Oke, thank you. Oke, buat sahabat sehat, mungkin itu sedikit penjelasan masalah turun perut atau hernia yang tadi dijelaskan oleh Dr. Boris. Nah, next konten saya akan mencoba untuk membahas masalah wanita. Ya, saya akan menghadirkan narasumber yang kompeten, spesialis obgyn atau kebidanan ya. Jadi, buat teman-teman jangan lupa untuk membunyikan lonceng agar selalu update masalah kesehatan dari saya. Oke. Nah, buat sahabat sehat juga jangan lupa untuk komen ya. Tuliskan di komen kasus apa yang bakal kita mau bahas. Nanti akan kami survei mana yang paling banyak, itu kita buatkan jadi konten. Oke, dengan narasumber yang kompeten juga. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.